Uhaykunna tahiyatan islamiyatan, tahiyatan tahta syariatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, wa nastaghfirullahal azim ala kulli dhanbin. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hinin. Tabarakan bid-du'a, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka taufiqa wal hidayah, wa inna nas'aluka ladzatal ilma wal ibadah, waj'alna minal ladzina husna wajjiyadah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa, sahabat Putra Kobong official yang berbahagia. Alhamdulillah, kita semua sudah memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah. Bulan di mana amal pahala ibadah kita dilipat gandakan. Semua hati senang menyambut kedatangan rajanya bulan. Sungguh nyata cinta Allah kepada hamba-Nya. Bahkan bukan saja kita bisa lihat dengan mata, namun kita bisa rasakan dengan kekuatan iman dan jiwa. Berbicara tentang cinta, bukankah sudah tidak asing lagi di telinga? Seperti cintanya seorang pria kepada wanita, cinta seorang anak kepada ibunda, bahkan sampai cintanya seorang penggemar kepada sang idola. Begitu nyata adanya kekuatan cinta. Bahkan banyak di antara kita yang mengekspresikan cinta bermacam-macam bentuk. Ada yang mengekspresikan cinta dengan membuatkannya judul lagu, menjadikan judul puisi, bahkan ada yang membuat syairan, sampai ada pula yang berseni peran. Seperti contohnya kisah Yudhakara, yang mana dia diceritakan orang yang selalu menebar kejahatan di mana-mana, tapi mampu merubah menjadi baik. Karena apa? Karena cintanya kepada Nyai Mas Rara Santang yang begitu besar. Begitu pula dengan kisah Elsa. Elsa diceritakan dia rela menghalalkan bermacam-macam cara demi mendapatkan cintanya Nino Prasetya. Betul apa betul? Hadirin rahimakumullah. Cinta sangat berperan dalam kehidupan kita. Kita bisa gila karena cinta. Kita bisa lupa segalanya karena cinta. Bahkan kita juga bisa teraniaya oleh cinta. Akan tetapi, cinta dia akan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Ketika apa? Ketika kita menjalankan, membawa, memerankan cinta itu di jalan yang benar. Masih ingatkah kita ketika ada orang lain bercerita kepada kita tentang kisah cintanya? Apa yang mereka keluhkan? Apa yang mereka ceritakan? Bukankah kebanyakan itu soal luka dan kekecewaan? Tapi tanpa kita sadari, semua luka, semua kekecewaan adalah ulah dari apa yang telah kita lakukan sendiri. Banyak persoalan di luar sana. Persoalan cinta yang tak terbalaskan, rindu yang tak tersampaikan, bahkan sampai perjuangan yang disia-siakan. Itu semua adalah hasil dari apa yang telah kita lakukan. Ada orang yang bertanya, "Kak, saya belum pernah pacaran. Saya tidak mengenal apa itu cinta." Kamu berbohong. Kita, aku, kamu, sama dia. Ketika kita semua masih dalam kandungan seorang ibu, kita semua sudah mengenal cinta. Cintanya siapa? Yaitu cinta seorang ibunda, yang mana ibu kita merawat kita, mencukupi kebutuhan kita. Bukankah itu karena cinta? Dan cintanya seorang ayah yang rela keringatnya bercucuran setiap hari demi mensiapkan kedatangan kita ke dunia. Bukankah itu cinta?
Betul apa betul? Dan ada cinta seseorang yang sering kita lupakan, pengorbanan seseorang yang sering kita sia-siakan, bahkan rindu seseorang yang sering kita abaikan. Cinta siapa, rindu siapa, dan perjuangan siapa? Yaitu perjuangannya, cintanya, dan rindunya sang baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bukankah kita sudah mengetahui betapa rindukah Nabi kepada kita, seberapa besarkah Nabi cintanya kepada kita, dan betapa rela berkorbankah Nabi demi kita. Bahkan ketika Nabi hendak menutup usianya, apa yang beliau pikirkan? Bukan hartanya, bukan pula keluarganya, tapi umatnya. Dan begitu banyak sejarah yang menceritakan bagaimana pengorbanan Nabi membela umat Islam. Begitu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi, begitu banyak godaan-godaan syaitan yang terlewati, hingga berhasillah Islam menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah. Lantas, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ketika kita sudah mengacuhkan cintanya Nabi, apakah Nabi masih mencintai kita? Apakah Nabi masih menganggap kita sebagai umatnya? Ya, tentu saja. Nabi masih menganggap kita sebagai umatnya ketika kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan Nabi. Bukankah ketika seseorang dilanda rindu yang berat, dilanda cinta yang hebat, dia akan selalu mengingat seseorang yang dicintainya. Begitupun dengan kita. Ketika kita ingin belajar mencintai Nabi, ketika kita ingin belajar merindukan Nabi, kita juga harus selalu mengingat Nabi. Dengan cara kita selalu berselawat kepada Nabi, mengingat Nabi dimanapun kita berada. Dengan cara kita belajar sejarah kehidupan Nabi, dengan belajar dan mencoba mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Kenapa harus Nabi? Kenapa tidak yang lain? Karena Nabi adalah seseorang yang sangat istimewa. Sampai-sampai ketika seseorang ataupun barang apapun yang sudah berhubungan dengan Nabi akan menjadi mulia. Contohnya Gua Hira. Dulu Gua Hira sama seperti gua-gua yang lainnya. Akan tetapi ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, sampai sekarang Gua Hira menjadi mulia. Karena apa? Karena sudah berhubungan dengan Nabi, karena sudah dekat dengan Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Ya, kita sudah taat kepada Nabi, itu sesungguhnya kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah cinta kepada Nabi, secara tidak langsung kita sudah taat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, ketika kita sudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita peroleh? Allah berkata, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan aziman." Ketika kita sudah taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan aziman, maka kita sudah mendapatkan kemenangan yang begitu besar. Semua dunia akan terasa hina, akan terasa tidak ada apa-apanya ketika kita sudah mendapatkan cinta sang baginda dan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sahabat Putra Kobong official dimanapun kalian berada, dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, tetap saksikan episode-episode kultum selanjutnya. Hanya ada di channel Putra Kobong. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Terima kasih. Hadirin rahimakumullah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama,
Ada perjumpaan, ada pula perpisahan. Begitupun sama halnya dengan ada pembukaan dan ada juga penutupan. Mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan, unzur makola, wala tungzur man kola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.